Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas." Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Dikatakan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi bahwa Al-Khannas adalah anak dari iblis. Suatu ketika setelah Nabi Adam dan Siti Hawa berkumpul kembali di bumi setelah berpisah selama 500 tahun dan taubat mereka sudah diterima oleh Allah, Nabi Adam meninggalkan Siti Hawa sendirian karena suatu keperluan. Maka datanglah iblis bersama anaknya yang bernama Khannas kepada Siti Hawa. Iblis berkata kepada Hawa, "Tolong jaga anakku hingga aku kembali. Aku harus pergi sebentar untuk melakukan sesuatu yang penting." Tanpa basa-basi, Hawa pun menerima anak itu dan iblis pergi. Ketika Adam pulang, dia menanyakan perihal kejadian di rumah. "Siapa dia?" kata Adam. "Dia adalah anak iblis yang dititipkan kepadaku. Sementara dia pergi untuk suatu urusan," jawab Hawa. Mendengar itu Nabi Adam berkata, "Bukankah sudah aku katakan jangan lagi mengikutinya? Apa kamu tidak ingat kalau dia yang menipu kita hingga kita terjerumus dalam kedurhakaan kepada Allah?" Hardik Adam. Dengan sangat marah anak iblis itu dibunuh dan dicincang, dan setiap cincangan itu digantung di dahan pohon. Dan setelah itu Nabi Adam pergi. Tak lama kemudian iblis datang lagi. "Di mana anakku?" kata iblis kepada Hawa. Hawa menjelaskan semua yang terjadi ketika Adam datang. "Adam mencincang tubuh anakmu, dan semua potongan anakmu itu digantungkan pada dahan pohon itu." Lalu iblis memanggil anaknya, "Wahai Khannas, hiduplah." Dan menyatulah potongan-potongan tubuh anaknya itu hingga Khannas pun kembali hidup dan segera berlari menyambut ayahnya. Iblis kembali memohon kepada Hawa, "Tolonglah jaga dia, karena aku ada urusan lain yang harus aku lakukan," kata iblis. Awalnya Hawa menolak, tapi iblis memohon-mohon kepada Hawa, sehingga akhirnya hati Hawa pun luluh dan menerima kembali Khannas. Lalu iblis pergi meninggalkan Hawa. Ketika Adam pulang, terlihat olehnya anak iblis itu masih bersama Hawa. "Apa maksud semua ini, wahai Hawa?" tanya Adam kepada Hawa. Lalu Hawa menceritakan apa yang terjadi. Maka Adam membakar anak itu dan abunya dibuangnya ke laut. Setelah itu Adam pun berlalu pergi. Iblis lalu datang lagi dan menanyakan anaknya. Hawa pun menceritakan kejadian yang terjadi, bahwa Adam membakarnya dan membuang abunya ke laut. Lalu iblis pergi ke laut dan berteriak memanggil anaknya, "Wahai Khannas, hiduplah!" Seketika itu abu-abu dari mayat anak yang dibakar itu menyatu dan Khannas kembali hidup. Untuk yang ketiga kalinya iblis mendatangi Hawa dan memintanya untuk menjaga Khannas anaknya. Hawa dengan sifat keibuannya tidak bisa menolak bujuk rayu iblis meskipun ia tahu Adam akan memarahinya. Setelah Adam datang dan melihat anak itu masih ada bersama Hawa, ia pun lalu menyembelihnya, memasaknya, dan kemudian memakan anak itu. Sebagian dimakan oleh Adam dan sebagian lagi dimakan oleh Hawa. Kemudian iblis datang lagi dan menanyakan anaknya pada Hawa. Ia pun menceritakan apa yang sudah terjadi. "Anakmu dimasak oleh Adam. Separuh tubuhnya aku yang memakannya, dan separuhnya lagi Adam yang memakannya." "Inilah yang selama ini aku inginkan," kata iblis merasa puas. "Inilah tempatmu, wahai Khannas, di dada anak cucu Adam. Ia akan menelan hati anak cucu Adam dan membisikinya selagi dia lalai."
Dan ketika dia mengingat Allah, ia akan memuntahkannya dan kemudian bersembunyi. Hadis ini diceritakan dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul yang dengan sanad dari Wahab bin Munabbih. Khannas artinya adalah sering bersembunyi. Dikatakan dinamakan khannas karena ia bersembunyi ketika manusia sedang berzikir atau mengingat Allah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa syaitan bersemayam dalam hati manusia. Ketika ia lalai mengingat Allah, ia akan membisikinya. Dan ketika ia ingat kepada Allah, ia akan bersembunyi. Imam Qatadah mengatakan, khannas adalah syaitan yang memiliki moncong seperti moncong anjing yang bersemayam di dada manusia. Ketika manusia lalai mengingat Allah, ia membisikinya. Dan ketika manusia ingat kepada Allah, ia bersembunyi. Demikian kisah khannas yang akhirnya menempati dada manusia sebagai tempat tinggal. Ini adalah manuver cantik dari iblis agar selalu bisa mengawasi manusia kapan waktunya ia ingat kepada Allah dan kapan waktunya manusia lalai. Semoga kita semua dianugerahi hati yang selalu mengingat Allah kapanpun dan dimanapun. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.